Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fisika Logika. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan melanjutkan membahas materi gerak lurus. Dan untuk kali ini adalah soal yang mirip dengan soal yang ada di aktuaria ITS. Soalnya begini. Truk dan mobil mulai bergerak bersama dari suatu titik. Percepatan gerak truk 5 meter per sekon kuadrat, sedangkan percepatan mobil 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan yang bisa dimiliki truk adalah 108 km per jam, dan yang bisa dicapai mobil adalah 144 km per jam. Yang menjadi pertanyaan untuk kasus ini adalah, bila mana mobil tepat menyusul truk? Artinya, teman-teman semuanya, kita diminta untuk mencari berapa waktunya dan berapa jaraknya, atau kapan mobil menyusul truk dan di mana mobil menyusul truk begitu. Nah, sebelum kita membahas soal ini, teman-teman semuanya perlu kita sesuaikan tentang satuannya, ya. Untuk percepatan meter per sekon kuadrat, sedangkan dalam kecepatan itu tertulis kilometer per jam. Maka untuk kilometer per jam kita ubah dulu menjadi meter per sekon begitu. Nah, 108 km per jam ini ketika kita ubah menjadi meter per sekon semuanya, ya, ini kilometer berarti 1000 meter dan jam berarti 3600 sekon. Sehingga hasilnya nanti menjadi 30 m per s. Begini. Nah, dengan cara yang sama teman-teman semuanya, 144 ini nanti akan menjadi 40 m per s, meter per detik begitu. Nah, oke teman-teman semuanya. Nah, ini kasus biasanya terjadi di lampu merah. Ya, jadi ada mobil dan truk di situ. Ketika lampunya hijau, truk akan bergerak dipercepat dengan percepatan 5. Dan mobil akan melaju dipercepat dengan percepatan 4. Truk bergerak dengan percepatan 5 sampai mencapai kecepatan maksimumnya dan kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Demikian juga halnya dengan mobil. Jadi bergerak dengan percepatan 4 sampai mencapai batas kecepatan maksimum dan kemudian bergerak dengan kecepatan konstan begitu. Nah, soal ini akan lebih mudah ketika kita menyelesaikannya dengan metode grafik. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa grafik VT, nah, untuk A-nya menyatakan gradien atau kemiringan dari grafik. Sedangkan untuk S-nya dinyatakan dengan luas di bawah grafik. Kita mulai membahasnya teman-teman semuanya. Oke ya, coba kita bikin grafik VT yang mewakili gerak dari truk dan gerak dari mobil. Nah, kita bikin grafik VT yang mewakili gerak truk dan gerak mobil. Ini T-nya, jangan lupa bukan satuannya bukan jam lagi tapi detik, sekon begitu. Nah, 5 untuk percepatan ini menyatakan kemiringan grafik, ya, kemiringan grafik. Dan 4 adalah percepatan mobil yang juga kemiringan grafik. Dengan kata lain, kemiringan grafik truk nanti akan lebih miring dibanding yang grafik pada mobil. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita bikin grafik begini, ya, maka bisa dipastikan bahwa yang ini punya truk karena dia lebih miring, ya, yang lebih cenderung ke bawah gini adalah punya mobil. Begitu teman-teman semuanya. Nah, lalu truk setelah mencapai kecepatan maksimumnya, yaitu adalah 30, ya, truk akan bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi ini truknya 30 akan bergerak dengan kecepatan konstan, mendatar begini teman-teman semuanya. Nah gini, dan ini adalah angka 30, ya, ini angka 30. Ini adalah kecepatan maksimum yang dipunyai oleh truk. Nah, sedangkan mobil setelah mencapai kecepatan maksimumnya 40 akan bergerak dengan kecepatan konstan. Ini truknya kita hapus ya teman-teman semuanya, gini, ini truknya kita hapus gini. Nah, jadi truk itu bergerak dipercepat dulu kemudian kecepatan konstan. Untuk mobil dipercepat dulu sampai mencapai kecepatan konstan. Di sini mencapai angka 40. Nah, ini punya mobil.
Ini grafik untuk punya mobil. Ini kita hapus ya. Nah, begini. Dan di titik V ini menyatakan angka 40 yang tidak lain adalah kecepatan maksimum dari mobil. Nah, teman-teman semuanya, yang ditanyakan adalah kapan dan di mana. Artinya kita mencari T saat menyusul dan S saat tersusul begitu. Nah, teman-teman semuanya, makna dari 5 dan 4. Percepatan truk adalah 5, artinya kemiringannya 5. Pada grafik dimaksudkan bahwa gradiennya 5. Jadi, nah, yang disebut gradien teman-teman semuanya tentunya masih ingat, yang disebut gradien adalah kemiringan atau depan dibagi samping. Artinya yang ini dibagi ini adalah 5 ya. Jadi depan bagi samping adalah 5. Maka di sini ketemu angka 6. Nah, artinya teman-teman semuanya, untuk mencapai kecepatan maksimum 30 truk butuh waktu 6 sekon gitu. Nah, untuk mobil gradiennya adalah 4. Artinya tegak dibagi mendatar ketemu 4. Nah, sehingga kita dapatkan juga bahwa waktu untuk mencapai kecepatan maksimum dari mobil adalah 10. Ini 10. Jadi teman-teman semuanya, tegak dibagi datar atau depan dibagi samping ya, itu adalah 4. Sehingga ketika sini 40, maka di sini harus 10. Nah, teman-teman semuanya, syarat untuk menyusul adalah pada saat yang sama, berada di tempat yang sama. Nah, sekarang kita andaikan saja ketika tersusul adalah waktu yang di sini. Ini adalah waktu ketika mobil tepat menyusul truk. Ini mobil tepat menyusul truk. Ini T-nya. Nah, ini T adalah waktu ketika mobil tepat menyusul truk. Lalu bagaimana untuk jaraknya? Nah, jaraknya saat tersusul adalah sama. Artinya, luasan di bawah grafiknya N atau mobil akan sama dengan luas di bawah grafik T atau truk begini. Nah, teman-teman semuanya, coba luas di bawah grafik N itu yang ini, ya. Jadi trapesium yang gede ini, yang tinggi, ya. Sedangkan truk adalah trapesium yang di bawah atau yang rendah begitu. Keduanya punya luasan trapesium yang ini. Keduanya punya ini. Nah, ini, ya. Nah, sehingga luas atau grafik ya yang menyatakan jarak oleh truk adalah luas segitiga ini, luas segitiga yang ini ya, yang saya arsir aja ini biar lebih jelas. Luas segitiga yang saya arsir ini ditambah dengan luas trapesium yang ini. Nah, luas trapesium yang ini. Nah, jadi luas atau jarak yang ditempuh oleh truk adalah luas segitiga ditambah trapesium yang sebelah sini. Sedangkan jarak atau luas yang dipunyai oleh mobil adalah, nah, luas trapesium yang atas, yang ini yang kecil ini, ya, luas trapesium yang atas ini ditambah dengan luas trapesium yang bawah. Nah, ini. Jadi luas yang dicapai oleh mobil atau jarak yang dicapai mobil adalah luas ini ditambah ini, ya. Luas ini ditambah ini. Kenapa begitu? Nah, karena luas semua untuk mobil ini, ya, luas semua mobil ini dan luas semua untuk truk adalah ini. Artinya kedua-duanya punya luasan yang tidak saya arsir. Nah, teman-teman semuanya, kapan mobil tepat menyusul truk? Ketika luasnya sama. Nah, artinya dikatakan luas mobil ini akan sama dengan luas truk ketika luas segitiga yang ini akan sama dengan luas trapesium yang di atas itu. Nah, sedangkan teman-teman semuanya, untuk mencari luas segitiga kita harus ngerti berapa alas dan berapa tingginya. Alas, nah, dengan tinggi syaratnya tegak lurus. Jadi alasnya nanti ini, ya teman-teman semuanya, alasnya yang luas ini dan tingginya adalah ini. Nah, sedangkan kita belum tahu di sini angka berapa. Ya, di sini angka berapa. Nah, ini angka berapa? Cara mencarinya gampang, teman-teman semuanya. Nah, pakai gradien juga kemiringan. Jadi grafiknya mengikuti yang ini ya. Berarti gradiennya yang 4, ya, yang punya mobil 4. Nah, depan dibagi samping 4. Berarti 30 dibagi berapa harus 4?
maka di sini adalah angka 7,5. Nah, ini angka 7,5. Sehingga kapan mobil menyusul truk? Ketika luas ini dengan sini sama. Jadi luas segitiga dengan luas trapesium yang diarsir adalah sama. Oke, ya kita lanjutkan. Luas segitiga, jadi setengah alas kali tinggi, setengah. Nah, dikalikan alasnya. Alasnya ini ya teman-teman semuanya, alasnya ini 7,5 kurangi 6, berarti alasnya 1,5. Dikalikan tinggi, nah tingginya yang ini 30. Nah, ini adalah luas segitiga yang diarsir yang kecil ini. Akan sama dengan, teman-teman semuanya akan sama dengan luas trapesium yang diarsir di atas setengah jumlah sisi sejajar. Nah, yang sejajar berarti yang ini, berarti T dikurangi 10, ya T dikurangi 10 ditambah dengan T dikurangi ini 7,5. T dikurangi 7,5 dikalikan tingginya ini ya 10. Nah, sehingga teman-teman semuanya kita bisa selesaikan persamaan dengan sangat gampang ya. Ini kita coret setengahnya. 3 dikalikan setengah, 1,5 itu berarti 4,5 ya, 4,5. Untuk 10-nya kita hilangkan dengan yang ini ya, 10-nya hilang. T tambah 2T ini tambah T ini 2T dikurangi 17,5 begini. Nah, sehingga teman-teman semuanya 2T akan sama dengan 22. Artinya T sama dengan 11 sekon. Nah, ini adalah waktu yang menyatakan bahwa mobil tepat menyusul truk. Nah, sehingga ini kita bisa ganti. Ini adalah angka 11. Maksudnya pada detik ke-11 mobil tepat menyusul truk begitu. Lalu berapa jaraknya? Atau di mana dia tersusul? Ya. Nah, caranya gampang. Kita cukup mencari luasan di bawah grafik dari mobil atau truk. Salah satunya saja, karena sama, ya. Jadi bisa luas yang gede, yang atas ini, atau luas yang bawah punya truk, ya. Nah, sekarang andaikan kita menghitung luas yang gede, trapesium tinggi nih, ya. Setengah jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi, setengah jumlah sisi sejajar. Yang sejajar berarti ini dengan ini, ya. Yang ini 11 dikurangi 10 berarti 1, dijumlahkan dengan sejajar yang lainnya 11, ya. Kemudian kali tinggi, ya, tingginya 40 itu 40. Nah, sehingga hasilnya 6 dikali 40 240 meter. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini soal sudah kita selesaikan. Mobil tepat menyusul truk ketika pada detik ke-11 dan ketika menempuh jarak 240 meter. Begitu teman-teman semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.